Sini turun. Sini. Ada apa kak? Sini. Tau gak sih, tas itu kayak orang tua, istrinya Kamu itu laki-laki turun gitu, goblok, tolong lah. Kacamatanya ini loh. Ih, kamu bagus banget. Ups, nah. Lihat style kamu kayak bapak-bapak kamu sama ini gratis. Lah, ini ada apa ya? Oh enggak. Kita cuma lagi mau ngajak. Kita mau turun, nyapa Mau itu belum ngajak kelompok. Ngajak kelompok. Tapi baik ya kan senyum coba. Kok tanahnya sedih? Oh enggak. Senyum nih. Tuh, senyumnya manis banget tuh. Gak boleh gitu ya sama teman kamu sendiri. Oh enggak tuh, kita kan baik-baik ya kan? Ya udah kalau itu ibu tinggal dulu ya. Dia belum ikut. Ya. Pak izin melaporkan tadi di sana ada siswa yang dibully. Oh, ada siswa yang dibully. Siapa itu yang dibully? Itu siswanya bernama Pak. Nah, kemudian siapa yang membuli? Yang membuli itu guru Trici. Temannya itu ya? Temannya sendiri. Oke, setelah ini saya akan memanggil yang bersangkutan untuk menghadap ke saya. Baik Pak, terima kasih. Kalau itu saya izin keluar ya Pak. Monggo. Terima kasih. Iya Pak, Bapak. Sekarang kamu saya. Oke. Mau kemana Pak? Ada apa? Dan kasih. Iya Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk Mas. Makasih Pak. Dengan Mas Nana ya? Iya Pak. Oke. Gimana kabarnya Mas Nana? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah baik. Terkait dengan pelajaran sekolah sampai dengan saat ini apakah aman? Aman Pak. Alhamdulillah aman ya. Kamu tahu nggak maksud Bapak mengundang kamu untuk datang ke ruangan ini itu untuk apa? Gak tahu Pak. Nah, jadi Bapak mendapat laporan dari salah satu guru bahwa kamu itu telah dibully oleh teman-teman kamu. Nah, makanya kamu Bapak undang di ruangan ini sekarang. Supaya apa? Supaya Bapak bisa mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan Bapak bisa membimbing kamu untuk menemukan solusinya. Nah, terkait dengan masalah itu, kamu nggak usah khawatir ya. Permasalahan ini akan Bapak rahasiakan. Artinya hanya Bapak dan kamu saja yang tahu. Dengan catatan kamu harus jujur dan terbuka untuk memberikan informasi yang sebenarnya terjadi. Siap ya? Pada adegan ini, konselor mulai sesi konseling dengan mengucapkan salam, menyapa konseling, dan menanyakan kabar konseling. Tahapan ini disebut tahapan pembinaan hubungan atau raport. Tujuannya yaitu untuk membangun suasana yang aman dan nyaman agar konseling ini merasa diterima dan bersedia terbuka untuk menceritakan masalahnya. Teknik yang digunakan oleh konselor adalah teknik attending, yaitu memberikan perhatian penuh kepada konseling,
melalui kontak mata, sikap tubuh yang terbuka, dan bahasa yang ramah. Selain itu, konselor juga menjelaskan tujuan konseling dan asas-asas dalam konseling agar si konseling ini merasa lebih percaya dan aman selama proses konseling berlangsung. Oke, saya akan mulai dari satu pertanyaan awal. Apa yang sebenarnya sedang kamu alami saat ini di sana? Saya itu jujur sama teman saya Pak. Saya itu dikatai katanya saya culun, terus katanya kacamata saya kayak orang tua, tas saya kebesaran, saya jelek, saya hitam, gitu Pak. Itu kapan itu terjadinya pembulian seperti ini? Setiap hari Pak, ketika saya berangkat sekolah, ketika saya pulang sekolah, saya bilang seperti itu sama teman saya Pak. Berarti setiap hari kamu dibully seperti itu? Iya Pak. Itu di mana tempatnya kamu dibully seperti itu? Di kelas, kemudian pada saat saya berangkat di juga sering Pak. Di sini, konselor sudah mulai mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh konseling. Permasalahan yang dihadapi oleh konseling di sini adalah bullying atau perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya yang berupa ejekan, sindiran, dan pengucilan. Untuk menggali informasi yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi oleh konseling ini, konselor menggunakan teknik open question atau pertanyaan terbuka. Konselor juga memberikan kesempatan kepada konseling untuk menjelaskan pengalaman yang dialami dengan bahasanya sendiri. Selain itu, konselor juga menerapkan active listening dengan mendengarkan secara penuh cerita yang dialami oleh si konseling ini tanpa memotong pembicaraan konseling. Intinya kamu sering dibully gitu ya? Iya Pak. Di setiap tempat itu hampir di setiap waktu juga kamu dibully sama teman-teman kamu ya? Iya Pak. Kemudian ketika kamu dibully itu perasaan yang kamu alami saat itu bagaimana? Saya kalau dibully itu rasanya risih Pak. Kemudian saya sedih, kemudian saya kadang nangis, gitu Pak. Berarti benar-benar tertekan ya? Iya, dan juga kadang mengganggu proses belajar saya Pak. Berarti dengan pembulian yang dilakukan sama teman-teman kamu sampai dengan titik ini menjadikan fokus belajar kamu berkurang juga? Iya Pak. Itu. Kemudian kamu tahu nggak dampak yang kamu alami selain yang tadi kamu jelaskan itu atas pembulian terhadap kamu? Saya merasa pesimis, kemudian saya merasa bosan saat sekolah, dibully setiap hari, dan juga saya jadi alasan proses belajar berlangsung Pak. Setelah mengetahui bentuk bullying yang dialami, konselor menggali perasaan dan dampak yang dirasakan oleh konseling. Konseling mengungkapkan bahwa dirinya ini merasa sedih, takut, malu, cemas, dan kehilangan rasa percaya dirinya. Pada bagian ini, konselor menggunakan teknik empati dan reflection of feeling. Melalui teknik ini, tentunya konselor menunjukkan pemahaman terhadap perasaan konseling dan membantu konseling untuk menyadari kondisi emosionalnya. Konselor juga menggunakan klarifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh itu sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh konseling. Nah, ketika ada masalah pembulian di lingkungan sekolah ini, ya, ada beberapa sikap ya, yang harus kamu lakukan. Ya, karena di sini kamu sebagai korban, ya, maka kamu tidak boleh diam saja. Kenapa?
Kenapa? Ketika kamu diam aja, itu akan memperparah kondisi psikologis kamu. Kamu akan merasa terbebani, bahkan ada fasenya jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan ada di tahap stres. Jadi ketika kamu dibully, ya, yang pertama kamu harus mengatakan tidak. Ketika kamu dikatakan culun, ketika kamu dikatakan bodoh, ketika kamu dikatakan lain sebagainya yang mengarah ke pembulian itu kamu harus tolak. Harus tolak artinya bahwa kamu itu nggak pantas dikatakan seperti itu. Label seperti itu kamu itu bukan. Saya bukan orang yang menilai berburu seperti itu. Itu ya, paham ya. Terus selain itu apalagi yang harus kamu lakukan, yaitu kamu juga harus berani menceritakan, berani melaporkan kepada siapa, kepada bapak bisa, kepada wali kelas kamu bisa, kepada teman kamu bisa, kepada orang tua kamu juga bisa. Artinya ketika kamu menceritakan terkait masalah yang kamu hadapi ini, kamu tidak sendirian. Ya, ada orang lain yang akan membantumu, ada orang lain yang akan membimbingmu supaya kamu tidak terus-terusan dibully seperti itu. Bapak juga akan memberikan sedikit motivasi pada kamu supaya kamu bisa melawan pembulian yang dilakukan oleh teman-teman kamu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kamu harus bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Kamu itu apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kamu terkait dengan pembulian, kamu itu culun, kemudian kamu itu bodoh, ya, kamu harus berani mengatakan tidak. Saya tidak bodoh, saya tidak culun, saya tidak seburuk itu. Dengan kamu melawan, artinya kamu memberikan motivasi terhadap diri kamu sendiri, ya, agar kamu tidak dibully di kemudian hari. Terus juga kamu harus bisa bersikap asertif, ya, artinya kamu jujur dengan perasaan dan kamu harus berani mengatakan aku itu bisa, aku itu tidak seperti teman-teman yang bicarakan seperti itu ya. Selanjutnya, pada adegan ini, konselor membantu konseling untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui proses konseling. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri, berani mengungkapkan perasaan, mampu bersikap asertif, dan berani meminta bantuan ketika mengalami bullying. Konselor di sini juga memberikan motivasi dan penguatan agar konseling yakin bahwa dirinya ini mampu untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih positif. Pada tahap ini, konseling mulai memahami bahwa meminta bantuan bukanlah suatu kelemahan. Dari beberapa solusi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ini menyadarkan kamu bahwa kamu itu harus berubah mulai dari sekarang. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kamu dibully, itu kondisi psikologis kamu itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis kamu. Kamu akan mudah stres, kemudian pikiran kamu akan terbebani atau banyak pikiran, sampai pada akhirnya kamu akan merasa jenuh, dan ini sangat berbahaya. Kamu harus bisa melawan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu harus melawan pembulian ini karena ini juga akan berdampak kepada hubungan sosial kamu. Jika kamu hanya diam, maka dampaknya akan meluas terhadap keseharianmu,
Ya, seperti kamu akan selalu murung, kemudian tidak mau bergaul, kemudian malu untuk melakukan sesuatu. Kamu harus bisa melawan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, juga pentingnya kamu melawan pembulian ini, ya, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi belajar kamu. Ketika kamu mampu untuk mengatasi masalah pembulian ini, ya, itu akan sangat membantu proses belajar kamu. Tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikan pembulian ini, ya, maka proses kamu belajar di dalam kelas, kemudian di rumah itu akan terganggu sekali. Dan ini dampaknya juga akan melebar, ya, ketika kamu mengerjakan ujian, ketika kamu mengerjakan tugas dengan pressure atau tekanan dari teman-teman kamu yang membuli, itu akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran kamu di sekolah ini. Seperti itu, paham ya? Setelah ini, Bapak akan mengajak kamu untuk mempraktekkan sebuah teknik yang dinamakan role playing. Di sini Bapak sebagai pelaku akan membuli kamu, dan kamu sebagai korban yang dibuli harus berani mengatakan tidak. Paham ya? Nana, kamu itu culun banget, tasnya kegedean, kelakuannya kayak anak, kelakuannya kayak bapak-bapak. Tidak, saya seperti itu. Nah, ketika kamu ingin mengatakan tidak, maka harus dikuatkan dengan intonasi yang tinggi. Tidak. Gitu. Apa ulangnya? Nana, kamu itu culun banget, lengker banget, kelakuannya kayak bapak-bapak. Tidak, saya tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Kamu harus berani menolak dengan mengatakan tidak. Selanjutnya, konselor membantu konseling untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Konselor mengajarkan kepada konseling untuk berpikir positif dan membantu konseling untuk memahami bahwa dirinya ini bukan penyebab dari tindakan bullying yang dilakukan oleh orang lain. Teknik yang digunakan di sini adalah assertive training, yaitu melatih konseling untuk menyampaikan keberatan secara tegas, sopan, dan tidak agresif ketika dia menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Konselor juga menggunakan teknik role playing atau bermain peran agar konseling ini dapat berlatih menghadapi situasi bullying secara langsung dalam suasana yang aman. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kamu ambil dari konseling individu ini adalah ketika kamu dibully, ya, maka langkah yang harus kamu lakukan yang pertama yaitu kamu harus berani mengatakan tidak. Kamu harus berani melawan dengan mengatakan kamu tidak seperti apa yang dibicarakan oleh teman-teman. Kedua, kamu harus berani melaporkan atau menyampaikan, baik itu kepada bapak, kepada orang tua kamu, atau kepada teman-teman kamu, agar kamu tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan ini. Dan yang ketiga, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu itu tidak layak dibully. Paham? Terima kasih atas sarannya, Pak. Setelah ini Bapak berharap supaya kamu bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya, dan semoga setelah ini kamu tidak dibully lagi oleh teman-teman kamu. Oke? Terima kasih, Pak. Sampai. Pada tahap terakhir ini, konselor dan konseling bersama-sama menyimpulkan hasil konseling yang telah dilakukan.
konselor juga menyepakati tindak lanjut yang akan dilakukan apabila bullying ini kembali terjadi, seperti melaporkan kepada BK, wali kelas, atau orang tua. Tahap ini disebut tahap terminasi atau tahap penutupan konseling yang bertujuan untuk memastikan bahwa konseling ini memiliki rencana tindakan yang jelas setelah sesi konseling berakhir. I just had to let you know you're